Oke, halo teman-teman semuanya, balik lagi bersama gua CryptoPost. Jadi ya welcome ya gengs ya, udah lama gua hampir 1 week atau 5 hari lah gua nggak update tentang kripto lagi, gua nggak update tentang Bitcoin lagi. Bang, lu nggak update karena market crash? Oh enggak gitu, gua akan update lo market crash juga. Nah jadi gua nggak update itu ya memang gua lagi fun, gua lagi ada kesibukan lain, jadi gua nggak bisa update lagi Bitcoin. Dan sekarang alhamdulillahnya gua udah free lagi dan gua akan sering ngasih informasi tentang market ke kalian ya teman-teman. Nah di sini gua akan coba update pergerakan harga Bitcoin yang pertama, yang kedua gua akan update pergerakan harga altcoin, yang ketiga gua akan update pergerakan harga Bitcoin domains, yang keempat gua akan update pergerakan harga USDT.D. Jadi lengkap ya teman-teman, gua jabarin semuanya di video ini. Dan jadi sebelum lanjut ke videonya, I want to ask to you ya teman-teman, gua mau nanya ke kalian, berapa uang yang minus di kalian, atau berapa persen nih kalian minus di portofolio kalian. Dan ada beberapa faktor kenapa Bitcoin ini down ya teman-teman, dan gua akan jelasin ke kalian secara lengkap dari segi news, secara price action dan juga lainnya. Nah sebelum lanjut ke inti videonya teman-teman, untuk kalian yang mau gabung grup Telegram gua untuk mendapatkan informasi first, kalian bisa masuk, linknya ada di deskripsi video ini. Nah teman-teman semuanya, di sini gua ini pas kemarin itu tanggal 12 April gua nge-update tentang pergerakan harga Bitcoin will be down 10% lebih ya teman-teman. Jadi gua update di Bitcoin ini dia akan turun hampir 10% lebih di Bitcoin ini tanggal 12 April. Di sini gua ngasih tahu ke kalian dari segi order booknya itu paling besar itu di 61k, dan kemungkinan besar Bitcoin itu akan masuk ke 61k. Di sini gua udah update di grup Telegram gua secara gratis ya teman-teman. Jadi nanti kalian langsung aja masuk grup Telegram gua. Kalau kalian mau masuk, linknya ada di deskripsi video ini secara free. Dan tanpa basa-basi teman-teman, gua akan langsung aja lanjut ke inti videonya. Nah oke teman-teman, jadi yang pertama gua akan update pergerakan harga tentang Bitcoin. Ini mau kemana sih bang? Gua udah minus berapa juta, minus berapa puluh juta, minus berapa ratus juta di market ini. Market sedang crash bang, gimana ini market bang? Nah di sini gua akan update secara lengkap ke kalian. Nah faktor pertama, Bitcoin kenapa dia turun teman-teman? Nah di sini gua udah jelasin. Faktor pertama kenapa doom, bukan karena faktor perang saja yang mempengaruhi harga Bitcoin doom, karena ada beberapa faktor yang mempengaruhi harga Bitcoin doom, yaitu faktor miner juga ya teman-teman. Jadi si miner ini harus upgrade mesin miningnya karena reward Bitcoinnya yang diberikan yang didapatkan miner itu menurun teman-teman. Jadi miner ini jualan Bitcoin dulu untuk membeli sebuah upgrading mesin yang baru teman-teman. Nah jadi ya analoginya seperti itu ya, faktor perang ongkoh, terus faktor miner jualan juga berpengaruh gitu. Makanya Bitcoin sekarang ini dump, dan akan ada one more again for dump ya teman-teman. Jadi akan ada satu flash dump lagi kalau misalnya area ini tembus ya teman-teman. Nah di sini gua mau coba ngasih tahu beberapa area yang penting di si Bitcoin ini sendiri dari segi price actionnya. Nah dari segi weekly teman-teman, weekly-nya ini dia berhasil break ya. Weekly Bitcoin dia ini berhasil break area sebuah resistennya atau area high-nya. Area high-nya Bitcoin ini berhasil break, dan kalau misal kita lihat dari segi daily-nya, nah di daily-nya sendiri teman-teman, Bitcoin ini sekarang berada di area sebuah support teman-teman. Berada di area sebuah support. Jadi area support ini adalah area penentuan. Kalau misalnya area support ini dia closing candle di bawah area support ini, mungkin di area sini dia closing candle, kemungkinan besar teman-teman Bitcoin ini bakal dump lagi sampai bawah. Mana bang untuk dumpnya di mana? Dan di sini kalau misalnya kalian lihat di time frame daily-nya, di sini ada yang namanya area demand teman-teman. Nah area demand ini kalau misal kita lihat dari time frame weekly ini terlihat jelas ya teman-teman. Di sini ada yang namanya rally, base rally, dan ini adalah area strong demand. Kenapa gua sebut strong demand? Yang pertama area ini
itu berhasil nge-break area sebuah resisten ya teman-teman. Di sini ada yang namanya beberapa area resisten kuat. Ini adalah area resisten yang sangat kuat teman-teman. Area resisten yang berjajar berhasil break dan menjadi area sebuah support, atau yang bisa disebut dengan resisten become support, dan di area demand ini menjadikan sebuah area flag limit teman-teman. Area demand ini menjadi sebuah area flag limit, dan kemungkinan besar kalau misalnya Bitcoin ini closing candle di bawah area support ini, welcome untuk Bitcoin. Bitcoin ini akan masuk ke area demand yang ada di sini di harga ya sekitar 50 berapa ini? 52K dan juga ke hampir 54K dan juga 50K. Ini area selanjutnya penurunan untuk harga Bitcoin ya teman-teman. Nah, kalau misalnya kita lihat dari 4H-nya sendiri kita coba nah di satu daily-nya teman-teman, di sini Bitcoin ini ada yang namanya triple top. Kalau misalnya kalian tahu triple top ini seperti ini ya teman-teman, ini adalah sebuah charting crypto triple top ya teman-teman, dan ini adalah sebuah charting triple top, dan kemungkinan besar teman-teman kalau misalnya ada chart yang seperti ini adalah sebuah chart reversal pattern ya teman-teman, dan ini adalah sebuah area penentuan harga Bitcoin. Kalau misalnya area ini teman-teman nih, kalau misalnya area ini berhasil break teman-teman untuk si Bitcoin, kemungkinan besar Bitcoin ini akan turun sampai area sini. Ini sangat-sangat mungkin. Kenapa sangat-sangat mungkin teman-teman? Karena ya ini adalah strong terakhir untuk Bitcoin ya teman-teman, atau area pertahanan terakhir untuk si Bitcoin ini sendiri. Kalau misalnya dia jebol di area situ, ya welcome for Bitcoin, dia akan masuk ke area sekitar 54K sampai dengan 50K. Itu sangat possible untuk si Bitcoin ini sendiri teman-teman. Nah, kalau misalnya kita back ke 4H-nya sendiri teman-teman, di sini di 4H-nya sendiri Bitcoin ini kan dia masuk ke area supply dan tertahan ya teman-teman di area sini. Nah, dia tuh masuk ke area supply dan tertahan di area sini. Dia reject di area sini teman-teman. Nah, dia reject langsung dia turun. Dan sekarang Bitcoin ini berada di area sebuah supportnya ya teman-teman, dan ya kalau misalnya kalian lihat juga teman-teman di sini di EMI 21-nya, dia ini berhasil break EMI 200 dan di sini dia udah close ya teman-teman. Nah, berarti di sini udah ada tanda untuk si Bitcoin ini sendiri bahwa dia akan melanjutkan sebuah penurunannya ya teman-teman. Jadi gua udah jelasin secara lengkap dari segi chart pattern, yaitu ada triple top. Dari segi supply and demand, ini kemungkinan besar kalau misalnya jebol si support ini, dia bakal masuk lagi ke area 50K dan juga 54K. Dan dari segi indikator EMI atau exponential moving average, di sini udah ada berhasil break ya teman-teman, area EMI 200 dia berhasil break di area EMI 21 gitu. Dan kita akan coba bedah dari segi on-chain-nya ya teman-teman, atau dari segi order book-nya. Nah, kalian bisa ke CoinGlass aja. Di sini gua akan coba masuk di order book-nya. Nah, kalau misalnya kalian lihat order book Bitcoin di angka sekitar 10, itu di sini udah nggak ada pertahanan yang sangat besar ya teman-teman untuk si Bitcoin. Pertahanan yang sangat besar itu di area 53K untuk Bitcoin ya teman-teman. Ini untuk per 10 Bitcoin. Nah, kalau misal kita pakai per 100 Bitcoin, ini nah, pertahanan terakhir Bitcoin ini memang ada di sekitar yang paling gede ini, yang lebih dari 1000 Bitcoin. Ini ada di area sekitar 53K ya teman-teman, 53K sampai 50K. Ini sangat possible banget, ini sangat kuat berarti order book yang ada di sini teman-teman semuanya. Dan di sini kalian bisa lihat ini order booknya ini udah ya, memang area sini area sangat kuat juga ya teman-teman. Nah, ini tuh area sini teman-teman, area 61K. Sekarang tuh seller dan buyer ini sedang beradu ya teman-teman, sedang hajar menghajar gitu. Jadi kalau misalnya si seller ini mendominasi dan si seller ini menang teman-teman, Bitcoin ini kemungkinan besar akan masuk ke 53
2K teman-teman. Dan kalau misalnya si buyer menang, welcome, Bitcoin tidak akan jadi apa-apa, Bitcoin akan ngepam ya teman-teman, sangat gila-gilaan. Tapi ya kalau misal kita lihat dari segi newsnya, kalau misal kalian klik Iran vs Israel, ini newsnya sangat bad news banget ya teman-teman untuk ekonomi dunia. Karena di sini kalau misalnya kalian lihat untuk newsnya juga ya masih masih greedy banget ya, masih takut banget untuk masuk ke market teman-teman, atau masih fear ya, atau pokoknya masih fear aja lah, masih takut untuk masuk ke market karena Israel vs Iran ini semakin memanas ya teman-teman, semakin memanas untuk Israel dan Iran ini. Jadi ya kemungkinan besar flash dump di market ini masih ada kemungkinan teman-teman. Flash dump di market ini masih ada kemungkinan, dan semoga aja kalau misalnya dia flash dump untuk Bitcoin, mungkin ya bisa aja Bitcoin akan masuk ke area sini dulu lah sebelum dia masuk ke area demand yang ada di 50K. Di sini ada demand di area 57K ya teman-teman, jadi bisa aja dia masuk ke area 57K baru dia will be pump ya teman-teman. Nah kalau misal dari 1H ya nggak ada yang menarik ya di 1H, di sini dia cuman tertahan area sebuah supply di 1H dan dia ngedump ke bawah ya teman-teman. Dan sekarang ya Bitcoin ini tertahan di area EMI 21 ya teman-teman, Bitcoin ini tertahan di area EMI 21. Nah ini untuk chart Bitcoinnya, support dan resistennya, trendline. Nah jadi dia gini ya, dia nge-range ke bawah dan harusnya dia turun ya teman-teman. Semoga aja si buyernya menang untuk si Bitcoin ini sendiri. Tapi untuk prediksi gua, Bitcoin dari segi newsnya, dari segi order booknya, dari segi price actionnya, bahwa Bitcoin ini will be dump ya teman-teman ke area 57K. Kalau misalnya Bitcoin ini terus dump, berarti atau seller ini masih mendominasi area 52K atau area 50K, itu sangat possible untuk si Bitcoin ini sendiri teman-teman. Nah, gitu aja untuk pergerakan harga Bitcoin, teman-teman. Dan di sini gua akan coba update pergerakan harga Bitcoin domains dan juga USDT domains. Oke. Tanpa basa-basi, teman-teman, kita akan coba langsung aja lanjut ke live chart-nya ya. Nah, oke teman-teman semuanya, jadi sebelum masuk ke live chart Bitcoin domains dan juga USDT domains, gua mau ngasih tahu ke kalian kalau misalnya kalian mau beli Bitcoin, mau trading Bitcoin, mau trading future, mau dapat bonus trading, mau dapat airdrop secara gratis, mau dapat juga yang namanya trading fee 20-30% seumur hidup, kalian bisa pakai Get.io teman-teman. Jadi gue ini pakai Get.io. Gue ini berpartner resmi dengan Get.io ya teman-teman di sini. Jadi untuk kalian yang mau beli Bitcoin ya, gue itu sering pakai Get.io. Untuk trading juga gue pakai Get.io. Ini simpel banget, kalian klik aja untuk trading future, perpetualan future atau perpetualan kontrak. Di sini kalian klik Bitcoin. Dan di sini kalian bisa langsung trading teman-teman, trading spot atau trading future. Nah jadi kalau misal gue trading itu bang, kalau lu trading, gue trading gimana ya? Gue trading di Get.io. Di Get.io juga lu bisa trading dengan yang namanya ini ya teman-teman. Di Get.io juga lu bisa trading dengan yang namanya leverage. Terus ya juga kalau misalnya kalian malas ke trading view, kalian bisa trading langsung di Get.io nya sendiri ya teman-teman. Kalian bisa tarik garis atau charting atau mapping di Get.io ini sendiri nih. Kalian bisa mapping ya teman-teman. Ini sangat akurat untuk chartnya, sama dengan trading view ya teman-teman. Nah jadi gitu aja, kita akan langsung aja masuk ke Bitcoin domainnya. Nah, oke teman-teman, jadi ini adalah sebuah chart dari Bitcoin domains, dan di sini juga gue udah update di grup Telegram gue, teman-teman. Kalau misalnya kalian mau tahu, ini kalian bisa lihat aja di grup Telegram gue di sini nih. Gue ini update Bitcoin domains, dia ini bakal masuk ke area 60% ya, teman-teman. Nah, ke area 60% gue udah update Bitcoin domains. Nah, ini gue udah update Bitcoin domains ke area 60%, dan sebelum masuk ke area
area 60%, dia akan masuk ke area supply di area 55% dan juga 57%. Dan sekarang Bitcoin Domains ini di high-nya ini di area 57%. Di situ udah gua update di Telegram gua secara jelas, teman-teman. Jadi kalian bisa bisa masuk aja Telegram gua secara gratis, langsung aja masuk ke sini ya. Dan di sini gua akan coba update lagi Bitcoin Domains ini mau kemana. Nah, kalau misalnya kalian lihat teman-teman di sini di time frame yang lebih kecil untuk Bitcoin Domains-nya, di sini ada yang namanya dia tuh lagi retest ya teman-teman. Dia lagi retest terlebih dahulu. Terus di sini dia ini berhasil break ya teman-teman. Dia tuh berhasil break area sebuah yang namanya trendline-nya. Dan di sini dia udah retest ya. Dia retestnya udah beres ya teman-teman. Nah, dia retestnya di Bitcoin Domains ini udah beres karena dia hampir saja mendekati area sebuah support di EMI 200 ya teman-teman. Dan kalau misalnya di sini juga ada yang namanya sebuah FVG ya teman-teman, atau imbalance, dan dia tertahan ya teman-teman untuk si Bitcoin Domains-nya ini sendiri. Nah, kalau misalnya memang ini dia closing candle di area sini, kemungkinan besar Bitcoin Domains akan naik ya teman-teman, 57.44% sampai 60% ya teman-teman. Dan kalau misalnya ini terjadi, maka altcoin will be dump ya teman-teman. Altcoin akan dump lagi untuk si altcoin ini sendiri. Nah, di sini gua udah jelasin dari BTC.D, dan di sini gua akan coba jelasin dari USDT.D ya teman-teman. Nah, untuk USDT.D-nya sendiri atau USDT domainnya sendiri teman-teman semuanya, dulu ini gue udah pernah jelasin USDT.D, dia itu bakal turun dan hasilnya dia turun ya teman-teman. Dan sekarang untuk untuk si USDT.D-nya, kalau misalnya kita lihat teman-teman dari segi chartingnya, nih dari segi chartnya teman-teman, apalagi dari segi EMI-nya, dia ini mau break ya teman-teman. Nah, dia ini mau closing candle nih, dia ini mau break teman-teman. Nah, ini dia tuh mau break area 200 ini asalnya area sebuah support, dia ini mau break menjadi sebuah area resisten. Dan kalau misalnya USDT-nya break ini teman-teman, kemungkinan besar USDT akan terus turun ya teman-teman. Nah, akan untuk USDT. Nah, kalau misalnya USDT-nya turun, kemungkinan besar kripto ini bakal recovery atau membaik. Nah, kalau misalnya kita lihat juga dari segi trendline teman-teman. Nah, di sini gua akan jelasin juga dari segi trendline-nya mana sih untuk ini trendline tuh. Gua lupa lagi mana. Nah, ini ya resistance trendline. Nah, kalau misal kita lihat dari segi trendline-nya teman-teman, di sini itu dia tertahan ya untuk si ini sendiri. Nah, untuk si USDT.D ini sendiri, dia ini sekarang berada di trendline downtrend ya teman-teman. Dan dia kenapa reject di area sini, karena di sini ada yang namanya area sebuah demand. Nah, dia reject di area sebuah demand ya teman-teman. Jadi untuk USDT.D dia itu akan ada kenaikan teman-teman di sekitar sini teman-teman. Dia akan kenaikan sekitar 5% ya ke area sini teman-teman. Nah, ke area sekitar 5.85% untuk kenaikan si USDT Domains. Dan kemungkinan besar ini bakal sangat-sangat mungkin ke area sini ya teman-teman, atau akan ada kenaikan sekitar 20% lagi. Nah, kalau misalnya si USDT Domains ini masuk ke area sini, maka Bitcoin kemungkinan besar akan masuk ke area 50k dan juga area 53k dan juga 52k ya teman-teman untuk si Bitcoin ini sendiri. Tapi yang harus dipahami oleh teman-teman semuanya, di sini juga dia tertahan di area sebuah demand-nya teman-teman. Nah, area supply maksudnya tertahan di area supply ya teman-teman untuk si USDT.D. Nah, kalau misalnya supply ini break teman-teman, maka Bitcoin area supportnya atau area yang kuat yang tadi gua jelasin itu bakal break juga, dan kemungkinan besar USDT Domains ini akan naik ke area sekitar 5.85% ya teman-teman. Nah, jadi gitu teman-teman penjelasan gua secara lengkap dari segi USDT.D, BTC.D dan juga Bitcoin itu sendiri. Dari segi order booknya udah gua jelasin ya teman-teman. Dan di sini gua mau coba jelasin teman-teman untuk si altcoin-nya nih. Kalau misalnya kalian lihat, kalian klik aja altcoin index. Altcoin ini masih berada
altcoin ini masih berada ya teman-teman. Sorry, gua akan coba klik dulu altcoin index. Nah, teman-teman semuanya, di sini gua mau jelasin altcoin indexnya. Altcoin index sekarang ini ada di area range 39 ya, teman-teman. Untuk altcoin indexnya ada di area 39 dan kemungkinan besar dia akan masuk ke area 25 ya, teman-teman, untuk altcoin indexnya. Dan di sini akan ada yang namanya Bitcoin season dulu karena menjelang halving ya, teman-teman. Dia akan masuk ke area ya sekitar 2 sampai 30% ini menjelang halving. Jadi altcoin index, dan terus ya semoga aja dia masuk ke altcoin season di area 75. Dan di sini belum ada ya tanda-tanda altcoin season ya, teman-teman. Belum ada tanda-tanda altcoin season, dan sekarang ini masih tanda-tanda akumulasi untuk kalian membeli sebuah altcoin. Karena kalau misalnya di altcoin season, teman-teman, ya sampai sini tuh, ini sampai 100 ya, teman-teman. Sampai area-area sini ya kemungkinan besar altcoin ini bakal ngepom gila-gilaan, teman-teman. Nah, jadi gitu aja teman-teman untuk videonya. Semoga video-video ini bermanfaat untuk kalian, dan jangan lupa teman-teman masuk grup Telegram gua secara free. Gua sering update pergerakan harga market dan juga lain sebagainya ya, teman-teman. Di sini gua udah jelasin kenapa Bitcoin Doom ya, teman-teman. Jadi kalian langsung aja masuk grup Telegram gua secara gratis. Nah, jadi gitu aja teman-teman. Semoga videonya bermanfaat, and bye bye.